Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Senin 3 Agustus 2020 kembali BPS Provinsi Bali menyampaikan beberapa rilis berita resmi statistik, dan kali ini kami akan menyajikan 6 berita resmi statistik. 5 diantaranya adalah yang rutin kami sampaikan secara bulanannya, dan kali ini kita mendapatkan tambahan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali tahun 2019. Baik, kita mulai yang pertama dari perkembangan tingkat inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Juli tahun 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pengukuran inflasi nasional Bali diwakili oleh Kota Denpasar dan Singaraja, dan pada pengukuran bulan Juli 2020 kita mendapati bahwa untuk Kota Denpasar inflasinya dalam bentuk deflasi, inflasi negatif 0,46, dan Singaraja inflasi positif 0,11. Memasuki bulan kelima masa pandemi COVID-19, Kota Denpasar mengalami deflasi dan Kota Singaraja inflasi. Perbedaan arah inflasi kali ini mengingatkan kepada kita dan sekaligus juga menegaskan bahwa memang selalu ada perbedaan pola konsumsi pada masyarakat yang tinggal di Denpasar dan masyarakat yang tinggal di Kota Singaraja. Dalam inflasi yang 0, atau deflasi yang 0,46 di Kota Denpasar, jika dihitung mulai bulan Januari hingga Desember, jika Januari sampai dengan Juli dalam perbandingan year to date, maka Kota Denpasar sudah mengakumulasi inflasi pada besaran 0,26%, sementara Singaraja akumulasinya adalah 1,38%. Jika dihitung 12 bulan terakhir inflasi dari bulan Juli 2019 sampai bulan Juli 2020, Kota Denpasar mengakumulasi inflasi 0,92, sangat kecil, kurang dari 1%, sementara Kota Singaraja mengakumulasi 1,94%. Pergerakan inflasi bulanannya bisa disimak pada grafik yang tertera pada tayangan, beserta dengan angka-angka bulanannya, disertai juga keterangan mengenai hari-hari besar yang biasanya mempengaruhi tingkat inflasi wilayah. Jika diuraikan lebih jauh, maka deflasi 0,46 yang tercatat di Kota Denpasar terutama disumbang oleh sektor makanan dengan besaran 0,31 negatif atau deflasi, dan sektor ini diwakili oleh komoditas cabai rawit yang mengalami penurunan harga rata-rata 22,64%, dan komoditas sawi hijau yang pada bulan Juli kemarin mengalami penurunan harga rata-rata 19,60%. Sementara sumbangan terbesar berikutnya adalah dari kelompok transportasi yang memberikan sumbangan 0,13% dan diwakili oleh tarif angkutan udara yang mengalami penurunan harga 12,75%, dan helm yang pada bulan Juli kemarin di Denpasar juga mengalami rata-rata penurunan harga 4,54%. Sekarang kita ke Singaraja. Singaraja dengan inflasi 0,11% positif ternyata terutama disumbang oleh penyedia makan dan minum dengan besaran 0,09% yang diwakili oleh komoditas ayam goreng yang mengalami kenaikan harga 4,74% dan komoditas martabak yang mengalami kenaikan harga 4,08% pada bulan Juli 2020 di Singaraja. Kelompok berikutnya yang menyumbang inflasi Singaraja adalah pendidikan dengan sumbangan 0,04% dan diwakili oleh komoditas biaya taman kanak-kanak yang mengalami kenaikan harga 10,99% dan biaya SD yang mengalami kenaikan harga 2,5% pada bulan Juli tahun 2020 bersamaan dengan tahun ajaran baru. Demikian pokok-pokok perkembangan inflasi Kota Singaraja dan Denpasar. Untuk rincian lebih jauh bisa diperoleh pada laman kami Bali BPS Go ID, dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan kepada Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Bali atau melalui nomor telepon yang tertera pada tayangan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada rilis berita resmi statistik hari ini 3 Agustus 2020. Marilah kita terus menjaga protokol kesehatan untuk menekan laju penularan COVID-19, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara yang merayakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan kami. Kami akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam.